hal-hal yang tidak boleh. Nah, apa nanti balasannya? Ini balasannya pada bagian berikutnya. Ya. Gos ya. Kenikmatan biologis. Kenikmatan biologisnya. Biologis kan biologis itu biasanya dua ya. Satu makan, yang kedua libido. Yang makan ini ada wanama fiha sururum marfu'ah, di sana disediakan tempat-tempat tidur yang ditinggikan. Jadi tempat tidur ada, kemudian wa aqwabum maudhu'ah, gelas-gelas yang disediakan, berarti kan dengan minumannya. Kemudian wazarabiu mabsusah, permadani yang disediakan, berarti tidur itu juga biologis. Mau biologis yang ininya, lihat surat Al-Baqarah ayat berapa ya, 24 apa 25. Maaf, tolong ambilkan Al-Quran Pak. Maaf Pak, Al-Quran Pak yang besar, Al-Quran. Yang gede, nggak usah terjemahan, nggak apa-apa, yang penting besar ya, yaitu kalau nggak salah 24 kali. Maunya yang biologis. Bagus ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 25 ternyata Pak ya. Ayat 25. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Kabarkanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa sesungguhnya bagi mereka disiapkan surga yang mengalir di sekitarnya sungai-sungai. Setiap surga itu disiapkan rizki. Surga itu bertanya-tanya, qalu, mereka bertanya, hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Oh, ini makanan sama seperti yang ada di dunia. Hari ini ada roti kopi, di sana nanti ada Pak. Nah, ada burger. Kalau sekarang hamburger mahal dan haram karena ham. Nanti di sana nggak ada haram-haram lagi. Ya, mau apa aja. Burger ada, sosis bakar ada, apa saja ada. Makanya jawabnya, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Kok sama ya? Seperti di dunia dulu. Kelihatannya sama, tapi sebetulnya nggak sama. Kalau di sini makan roti yang dimakan sarinya yang jadi darah, jadi daging, ampasnya dibuang. Roti di sana ada ampasnya, jagung di sana nggak ada ampasnya, apel di sana nggak ada ampasnya, karena di sana nggak akan pengen buang air besar, nggak ada ampas makanannya, semuanya jadi nikmat semua. Walahum, dan bagi mereka fiha, di dalam surga itu azwajun, diberikan pasangan-pasangan hidup, mutahharatun, yang suci. Katanya suci itu dipingit, jadi disiapkan wanita-wanita dipingit, gadis-gadis belia. Nah, biologis Pak. Masya Allah. Betul.
Cuman di sini mah KW. Iya. KW. Betul. Iya. Yang sejatinya ya dari sana. Ini ketika menafsirkan ayat ini tentang azwajum mutahharatun, disiapkan pasangan-pasangan hidup yang suci masuk ke dalam surga itu melalui beberapa pintu. Ada 7 pintu. Di pintu ada gadis cantik menunggu kita. Itulah pasangan hidupmu. Ya mungkin yang disebut bidadari itu. Cuman kalau bidadari kita katanya ada sayapnya ya. Ya masa kita kawin sama orang bersayap? Di dalam hadis ada yang menyebutkan 70, ada bahkan lebih. Tapi ini baru masuk nih, tiap pintu disambut oleh bidadari, itu artinya gadis, Pak. Mutahharatun, yang dipingit. Itu nanti istri kita di mana? Nah, ini belum selesai, baru pintu 1. Ini baru pintu 1 nih. Ya, baru pintu 1 itu gadis cantik yang menunggunya. Begitu mawar ini, malaikat yang mengantarnya resepsionisnya, Pak. Ya, resepsionis. Jadi nanti kita diantar tuh. Waalaikumsalam. Tafadhol. Yang awalnya malaikat itu menyatakan, tunggu dulu, coba sana lanjut ke pintu berikut. Di pintu berikutnya ada gadis lebih cantik lagi. Nah itu azwajum mutahharatun. Terus ada yang lebih cantik lagi, ada yang lebih cantik lagi. Dia tiap pintu itu. Iya 7 pintu. Pintu yang ke-7 itu gadis yang sangat cantik adalah istri kita yang solehah, yang setia kepada suaminya. Nah, iya, Masya Allah. Dulu istri kita mungkin bogel, nanti kan kita aja setinggi Nabi Adam, istrinya setinggi Nabi Hawa, Ibu Hawa. Cantik mempesona seperti ketika kita baru ketemu. Ketika kita baru ketemu sama calon istri kita kan, baru mendengar namanya udah deg-degannya kayak apa kan? Iya kan? Jadi rasanya seperti itu, dikembalikan rasa itu, rasa bahagia, rasa cinta yang luar biasa. Dan di sana sudah hilang rasa kecemburuan. Ya, nunggu di sana. Itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang solehah. Makanya istrinya Imam Samudra, bukan ya, siapa ya? Sebelum Imam Samudra satunya lagi. Ya Amroji ya. Istrinya Amroji kan tadinya udah bercerai. Begitu dia mau dieksekusi, datang ke ke Nusa Kambangan, minta dinikahi lagi supaya tercatat sebagai istrinya nanti mendampingi di surga. Masya Allah. Jadi Pak Awi, kalau istri Bapak Ali, Pak Isna dan semuanya, wanita-wanita yang soleha nanti berkumpul lagi dengan kita dalam keadaan yang tercantik. Jangan dibayangkan sekarang, ya elah ketemu bini gua. Masya Allah. Ini Pak pertanyaan Bapak ya. Wa azwajun mutahharatun, suci, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ya. Masya Allah, biologis lagi nih.
Abah. Nanti kalau mau apalagi kenikmatan di surga, masya Allah, buka surat Ar-Rahman, ya masya Allah, sehingga Allah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Oh, di sana banyak sekali. Ya. Udah bebas. Lu mau apa aja boleh. Di surga sudah tidak ada kewajiban apa-apa, tinggal menikmati hidup. Lo mau mancing, silahkan seharian nggak apa-apa. Kalau sampai hobinya mancing, mau badminton terus, mau tidur terus boleh, nggak usah sholat. Iya betul, seselera kita. Masya Allah. Wow, udah nggak ada dosa. Aduh, itu sekarang ini yang kita nggak boleh mengejor hobi kita. Hobi badminton terus sampai nggak sholat, sampai waktunya ngaji, sorry lah, lagi ada pertandingan. Nah itu misalnya. Jadi hobi diatur, hobi mancing diatur, hobi sepak bola diatur oleh kita. Anak apa? Untuk taat kepada Allah. Kalau mau terus-terusan nanti di surga. Di surga boleh. Iyalah. Iya. Pokoknya di surga mau melakukan apa saja boleh. Ada semua. Pengen mobil yang paling bagus ada. Sekarang Bapak mobilnya apa? Timor. Cepet panas kan? Bapak pengen mobil yang paling bagus nanti ada. Disediakan semuanya. Ini kan cuma disebutkan bayangan-bayangan kenikmatan di zamannya Rasulullah. Orang paling senang kan air, bayangannya air doang nih. Padahal seluruh kenikmatan ada. Jadi pengen apa saja tersedia, disiapkan. Mau silaturahmi doang mah diperbolehkan. Cuman tidak boleh melihat ke neraka. Jadi nggak bisa ngelihat ke neraka. Nah, kita tidak bisa melihat ke neraka. Takut sedih. Iya, sedangkan orang surga nggak boleh sedih. Ya gitu. Kan misalnya ada saudara di neraka. Ya Allah, nelangsa banget gitu kan. Jangan sampai penduduk surga itu nelangsa. Biarin, udah kapok dulu, udah dikasih tahu. Misalnya kita cari keluarga kita, Allah, saya mencari keluarga saudara. Semuanya bisa asal tidak membuat dia sedih, ya. Sebab di surga tidak akan terjadi kesedihan. Tidak akan terjadi kecemburuan, tidak akan terjadi keluh kesah. Jadi apa saja yang akan membuat keluh kesah itu tidak akan terjadi. Itu. Yang ada rasa nikmat. Yang ada rasa nikmat. Surga itu masya Allah. Iya. Jadi kalau mau nolong saudara sekarang. Yang mau nolong saudara sekarang. Pak Muhajir misalnya jangan lupa sholat misalnya sekarang. Ayo sekarang. Karena nanti mah udah selesai. Mudah-mudahan. Iya, transfer. Ya, jadi di surga semuanya adalah serba nikmat. Di surga minta anak bayi. Karena
punya bayi itu kan akan mengalami kesulitan, ya, mengalami kesulitan. Di sana tidak akan ada kesulitan. Yang ada di sana ada wildan, anak-anak surga. Siapa anak-anak surga? Yaitu anak-anak yang meninggal sebelum akil baligh. Itu jadi wildan mukhalladun, yaitu anak-anak surga yang akan melayani kita semua. Kita akan dilayani, dibawain gelas minuman, dibawain anak-anak surga. Ke siapa saja, ke pria. Lebih kenal lagi. Iya. Masa bahkan menjemput ketika bapaknya mau masuk surga atau ibunya masuk surga, wildan itu menjemputnya. Masya Allah. Iya, itu ya. Ya, alhamdulillah, bersyukur. Masya Allah, jadi wildan tuh anak surga, nanti menjemput bapaknya kalau bapaknya beriman dan beramal soleh. Ya, ketemu Pak nanti Pak, ya itu. Bagaimana orang-orang yang tidak beriman dan beramal soleh? Ini tempatnya di dalam neraka, sebagaimana di dalam surat Al-Ghasyiyah dari ayat sebelumnya, yaitu 2-7. Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk, terhina. Amilatun nasibah, bekerja keras dan kepayahan. Tasla naron hamiyah, memasuki api yang sangat panas, yakni neraka. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Laisa lahum ta'amun illa min dhari, tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak mengenyangkan. Kalau ngaji di pesantren begitu Pak, dimaknain ya gitu. Jadi itulah di neraka, Masya Allah. Maka dikasih minumnya yang nggak menyehatkan, dari sumber mata air yang panas. Pada ayat lain disebutkan panasnya itu sampai memotong-motong ususnya sampai berak-berakan karena rusak. Enggak ada makanan kecuali makanannya yang berduri, tidak mengenyangkan tapi bikin sakit. Mungkin calon ahli neraka pada latihan dulu di dunia, minumnya AO, ya kan? AO itu kan merusak usus. Malaga, martini, ya, whisky, itu minuman yang bikin usus ini latihan di neraka itu. Makanannya yang tidak bikin kenyang dan justru bikin sakit, batuk-batuk. Dori itu jarum, artinya mungkin jarum coklat, mungkin ya itu. Itu kan nggak bikin kenyang, ya nggak bikin gemuk, bikin batuk ya. Nah, latihan la yusminu wa la yughni min ju', ya. Masya Allah. Itu ya, surga dan neraka itu sudah selesai dibangun Pak, sudah selesai dengan segala fasilitasnya. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat surga dan neraka, malaikat Jibril itu diajak untuk melihat-lihat. Nah, diajak melihat-lihat. Hadisnya panjang nih, ceritanya panjang. Lama khalaqallahul jannata wan nara arsala Jibrila ilal jannah faqala unzur ilaiha, dan seterusnya. Panjang Pak, setengah halaman. Ya, saya bacakan artinya ya. Saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan surga dan neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril ke surga untuk melihat-lihat. Begitu lihat surga,
Diminta komentarnya. Bagaimana Jibril lihat surga? Malaikat sedih. Lihat surga sedih, Pak. Sedih melihat surga. Ditanya oleh Allah, kenapa kamu lihat surga sedih? Gimana coba komennya? Kasih komentar, surga itu indah sekali, nyaman di dalamnya, banyak fasilitas-fasilitas kenikmatan. Mau nasi kucing ada, udah siap nasi kucing. Iya. Nasi kucing bejo. Jadi malaikat kenapa nangis? Tapi halamannya, jalannya menuju ke surga itu penuh onak, penuh duri, naik turun, jeglong-jeglong, sehingga sedikit orang yang pengen ke surga. Bahkan disebutkan tidak ada satupun yang pengen ke surga, karena jalannya itu berduri, lobang-lobang, naik turun. Itu jalan ke surga, walaupun di dalamnya indah. Terus coba kamu lihat neraka. Lihat neraka, begitu ini lebih nangis lagi. Kenapa? Lihat surga nangis, lihat neraka juga nangis. Bagaimana? Neraka itu menyeramkan. Fasilitas-fasilitas penyiksaannya luar biasa, menyeramkan. Tapi halamannya indah sekali. Jalan menuju ke sana halus, sehingga bakal banyak orang yang pengen ke sana. Terpesona oleh jalannya, terpesona oleh halamannya. Itulah gambaran surga dan neraka. Jadi surga itu di dalamnya indah, tapi jalan menuju ke sana sulit, Pak. Makanya tadi dalam mukaddimah saya baca surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu. Jangan kamu mengira akan masuk surga begitu saja, tanpa diuji terlebih dahulu, sebagaimana ujian itu telah diberikan kepada orang-orang terdahulu, pada Rasul dan para pengikutnya, sehingga mereka bertanya-tanya, mata nasrullah, kapan datang pertolongan Allah? Kita repot terus, kita diuji terus. Allah jawab, ala inna nasrullahi qarib. Tenang bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, selama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga enggak cukup dengan sholat, masuk surga tidak cukup dengan puasa, masuk surga tidak cukup dengan doa dan zikir, tapi harus ada kuncinya dua, iman dan amal soleh. Kalau kita cuma zikir saja, kita sholat saja, kita doa saja, nggak cukup. Harus dengan amal soleh. Amal soleh tertinggi adalah jihad fi sabilillah. Nah, ini kalau pengen tahu macam-macam surga, lihat halaman 3 ya. Ada surga yang namanya surga Firdaus. Surga Firdaus ini surga tempatnya para nabi. Nabi nanti tinggalnya di kapling Firdaus. Di surga itu, ini kapling kapling paling elit. VVIP, very important person. Ini namanya kapling Firdaus. Surga Firdaus. Khusus untuk para nabi. Tapi kita bisa juga memperoleh itu. Yang pertama kata Rasulullah nih,
ana wakafilul jannati ana wakafilul yatimi fil jannati hakaza, kata Rasul sambil begini, aku bersama para penyantun anak yatim di surga seperti ini ya, bukan seperti ini. Begini tangannya bertetangga. Jadi kalau kita pengen jadi tetangganya Rasul, satu kapling di surga Firdaus, itu jadilah penyantun anak yatim. Sisihkan rezeki kita untuk ya 10.000, 20.000 untuk menyantuni anak-anak yatim kita. Tentu menyantuni bukan sekedar uangnya saja diberikan. Bagaimana kita tunjukkan kepedulian kita, kasih sayang kita, bimbingan kita supaya mereka ke jalan yang benar. Makanya saya bersama teman-teman membuat rumah tahfidz yatim piatu. Ya, silahkan yang punya saudara, anak mungkin di kampung atau di mana saja yang yatim boleh titipkan pada saya. Disekolahkan gratis sampai sarjana. Itu insya Allah. Ketuanya Bapak Dr. Haji Muhammad Dimyati Saptari MM yang waktu itu khutbah di sini. Itu ketuanya, saya sekretarisnya. Di dalam rangka menyantuni supaya saya mudah-mudahan kalau diterima nanti jadi tetangganya Rasulullah itu. Yang kedua, kita juga bisa dalam surat Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Terus sampai ayat yang ke-10 ya. Ulaika humul warisun alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk salatnya, yang menunaikan zakatnya, yang meninggalkan perbuatan-perbuatan mubazir yang tidak perlu, yang berpegang teguh kepada janjinya, terus apalagi yang tidak berzina. Ada berapa tuh? Mereka itu adalah orang-orang yang mewarisi surga Firdaus. Jadi kita akan diwarisi, dihadiahi oleh Allah, ditempatkan di surga Firdaus bersama para Rasul. Insya Allah. Ada surga Eden, ada surga Naim, ada surga Ma'wa, surga Darussalam, surga Darul Maqamah, dan ada surga Khuld. Masya Allah. Pokoknya entah surga mana saja ini enak banget Pak. Ya, yang penting dapat salah satu ini juga syukur-syukur bisa surga Firdaus. Makanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan supaya dapat surga yang paling enak. Neraka juga bertingkat-tingkat. Oh, ada neraka Hawiyah, ada neraka Jahim, ada neraka Sakor, ada neraka Laza, ada neraka Khutama, ada neraka Sair, ada neraka Jahannam. Ini yang paling dasar ya. Yang paling dasar itu neraka Jahannam. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik ada di sini, dan orang-orang munafik. Innal munafikina fid darkil asfali minar. Paling bawah itu. Allah, jangan sampailah kita kecebur di salah satunya, jangan sampai ya. Karena seadem-ademnya surga, kita baru sampai halamannya saja itu ubun-ubun kita mendidih. Ya, astagfirullah. Seadem-ademnya neraka, masya Allah. Astagfirullah. Seadem-ademnya neraka, ya. Terus kita mampir ke halamannya, bukan hanya kakinya, ubun-ubunnya itu sudah melepuh, kena panasnya, belum masuk.
Jadi jangan sampai mampir ke sana barang sebentar. Ini harus jadi keyakinan kita dan itu merupakan bagian dari cabang-cabang iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keimanan kepada kita sehingga kita bisa memilih dan memilah. Jangan sampai kita kejeblos ke neraka tapi kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Pilihannya adalah sekarang. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.